Assalamualaikum Bu Tessa. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu sehat juga kan Bu? Alhamdulillah. Anak-anak, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, Bu Tessa. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Baik, Karena saya ditugaskan untuk mensupervisi Bu Tessa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kita mulai dengan pra-observasi terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua akan ada observasi di kelas, dan yang ketiga nanti ada pasca observasi. Baik, sekarang kita mulai dengan pra-observasi terlebih dahulu ya. Nanti saya akan bertanya beberapa hal kepada Bu Tessa. Siap ya? Baik. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tessa capai? Kemudian rancangan pembelajaran seperti apa yang Bu Tessa inginkan? Oke. Karena besok itu pertemuan pertama kita di kelas, jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami materi mengenai bilangan berpangkat. Nah, tentunya materi bilangan berpangkat ini terkait dengan apa saja aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran, kemudian untuk strategi pembelajarannya, mungkin nanti peserta didik diarahkan untuk menemukan bagaimana konsep dari bilangan berpangkat itu. Mungkin seperti itu. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya nanti peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang konsep perpangkatan seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira nanti area pengembangannya di bagian mana yang akan saya amati nanti Bu Tessa? Oke, untuk pembelajaran nanti area yang akan dikembangkan itu ada dua, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya adalah materi-materi konsep mengenai bilangan berpangkat, sedangkan bagian keterampilannya kalau dalam matematika itu bagaimana peserta didik dapat menjawab soal-soal cerita atau soal-soal kehidupan sehari-hari terkait dengan bilangan berpangkat. Mungkin seperti itu Bu Ayu. Baik, di sini. Jadi di sini nanti area pengembangannya pada aspek pengetahuan, keterampilan dan itu ya, dua itu ya. Jadi aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, baik. Nah, menurut Bu Tessa sendiri, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nanti? Mungkin Bu Tessa bisa menjelaskan strategi seperti apa, model pembelajaran seperti apa, atau media pembelajaran yang digunakannya apa gitu. Oke, baik. Mungkin nanti materinya ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, nanti di awal pembelajaran kita akan bercerita mengenai bagaimana hubungan antara banyak lipatan kertas dengan banyak bidang yang terbentuk, sehingga nanti peserta didik dapat menemukan konsep bilangan berpangkat itu seperti apa gitu. Nah, diharapkan nanti pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti ketika di akhir pembelajaran peserta didik ini bisa menjelaskan materi itu, menjawab materi itu, boleh dijelaskannya ke teman, boleh dikerjakannya dalam kertas, atau dibuatkan video bagaimana langkah-langkah pengerjaan soalnya gitu. Nah, mungkin seperti itu aja Bu. Oke. Luar biasa sekali ya rencana pengembangan rancangan pembelajaran Bu Tessa ya, dari model pembelajaran berbasis masalah ya, kemudian mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi nantinya gitu ya, juga dengan strategi pembelajaran baik penugasan individu dan berkelompok seperti itu. Oke. Nah, untuk media pembelajaran sendiri apa yang bisa digunakan Bu Tessa? Kalau media pembelajaran tentunya kita menggunakan papan tulis yang ada di kelas, alat-alat kelas seperti biasa. Kemudian nanti anak-anak diperbolehkan menggunakan handphone karena nanti tugasnya ada yang di-share di dalam handphonenya. Kemudian sumber belajarnya juga nanti ada beberapa yang di-share melalui HP-nya masing-masing. Jadi anak-anak pun bisa belajar mandiri, tidak monoton harus yang dijelaskan oleh gurunya. Oke, baik. Bu Tessa, kira-kira kapan nih saya bisa masuk ke kelas Bu Tessa untuk melakukan observasi? Oke. Hari Senin lah ya Bu ya. Hari ya? Senin kita belajar nanti jam ke-5 sampai jam ke-8. Oke, baik. Di kelas 10 TKJ 2 mulai pukul 10.30. Mulai 10.30. Iya. Oke, baik. Oke, Bu Tessa, kira-kira menurut Bu Tessa
sudah dapat nggak gambarannya seperti apa di kelas nanti? Oke, jadi melalui kegiatan pra-observasi ini saya semakin yakin dengan apa yang akan dilakukan di kelas nanti, karena Bu Ayu udah menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan, jadi tergambar apa saja ya yang akan dilakukan di dalam ruangan nanti. Oke, baik Bu Tessa. Oke, nanti terima kasih ya atas waktunya untuk pra observasi ini. Sampai ketemu di kelas ya hari Senin jam setengah 10 ya. Jam 10.30. Jam 10.30. Oke, baik. Sampai ketemu nanti ya hari Senin. Sama-sama, kasih Bu Ayu. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita belajar, silakan minta tolong dirapikan dulu bangku dan mejanya. Terus, bukan sampai belakang. Oke. Karena ini tahun ajaran baru, terlihat semuanya bersemangat dalam belajar ya. Nah, ini kita belajar matematika. Nah, cek dulu apakah ada teman yang tidak hadir? Tidak ya, hadir semua ya. Oke, baik nak, sebelum kita belajar, ibu kita harus menyepakati apa-apa saja nilai-nilai kebaikan yang akan kita kembangkan di dalam kelas ini. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kalau dulu namanya peraturan kelas ya. Kalau sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira nih apa-apa saja yang menjadi atau yang membuat kalian nyaman dalam belajar? Boleh beberapa orang angkat tangan. Ibu kasih contoh ya. Yang pertama, misalnya tidak boleh mengganggu teman, atau misalnya membuat suasana kelas yang nyaman. Silakan, apa saja hal-hal baik yang akan kita kembangkan di kelas ini terkait dengan kemajuan proses pembelajaran kita. Ada yang mau menyampaikan? Boleh masalah disiplinnya, boleh masalah tidak mengganggu temannya, boleh masalah kejujurannya. Alfa, ada yang mau disampaikan? Kira-kira apa saja hal baik yang akan kita kembangkan selama proses pembelajaran ini? Tahu oke? Tidak berisik saat PBM. Bagus. Berarti yang kesepakatan kelas yang pertama adalah tidak berisik selama PBM. Nah, ini contohnya dari Kayla. Apakah kalian sepakat untuk poin ini? Ini kan kalimat negatif ya. Tidak berisik selama PBM. Karena ada kata-kata tidak di depannya. Kalau misalnya ini diganti menjadi kalimat positif, dia akan berubah menjadi apa? Apa? Apa nak? Boleh berisik. Berarti selama PBM tetap boleh berisik. Tidak ya? Oke, ayo lagi. Apa nak? Menjaga ketenangan kelas selama PBM. Kita ganti ya. Idenya sudah bagus, kita ubah jadi kalimat positif. Menjaga ketenangan kelas selama PBM. Bagus. Yang kedua, apa lagi kesepakatan kelas ini yang akan kita ikuti bersama dan kita yakini nilai kebenarannya bahwa itu adalah hal yang benar. Ada lagi? Dari sebelah sini ada? Ada yang mau disampaikan? Tidak? Ada lagi? Apa nak? Angkat tangannya. Sebelah sini ada. Silakan, namanya siapa? Gina. Siapa Gina? Bagus. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas.
komit untuk menjaga ini satu kelasnya ya, bukan Gina saja ya. Oke. Apa lagi kira-kira? Ya, silahkan. Nah, siapa namanya? Rangga. Ya, Rangga. Menyimak pelajaran yang diberikan. Menyimak pelajaran yang diberikan guru. Oke, menyimak pelajaran. Yang diberikan guru. Oke, apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira kesepakatan kelas kita? Terkait waktu, gimana kalau masuk ke kelas itu boleh seperti teman-teman kita yang tadi? Ya. Jadi apa yang terakhir? Angkat tangan. Ya. Datang tepat waktu ke sekolah. Datang tepat waktu atau disiplin gitu ya. Datang tepat waktu. Oke, ada lagi atau ini saja dulu kesepakatan kita untuk hari ini? Ini saja dulu ya. Jadi inilah kesepakatan kelas kita untuk pelajaran matematika. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai eksponen. Ada yang pernah mendengarkan apa itu eksponen? Pernah? Belum? Kalau bilangan berpangkat? Pernah. Anak ibu pernah mendengarkan kata-kata eksponen? Nah, bilangan berpangkat? Pernah. Coba tulis ya. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi hari ini diharapkan anak-anak ibu mampu memahami materi mengenai bilangan berpangkat atau eksponen yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan kita akan berusaha untuk memecahkan masalah yang terkait dengan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan. Sekarang ibu punya kertas. Oke, Bu Tessa, gimana hari ini? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu Tessa, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan pasca observasi kemarin ya. Kemudian hari Senin kemarin juga sudah melaksanakan observasi di kelas. Ya. Oke. Nah, bagaimana perasaan Bu Tessa setelah pelaksanaan observasi ini? Perasaannya sebenarnya senang ya, Bu ya. Karena apa yang akan kita lakukan di kelas itu sudah tertata dengan baik. Ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang belum maksimal rasanya gitu. Oke. Mungkin bisa Bu Tessa ceritakan kembali area pengembangan apa kemarin yang akan kita lakukan dalam observasi tersebut? Oke, untuk area pengembangannya kemarin kita fokus ke tujuan pembelajaran yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan anak. Kalau pengetahuan anak-anak ini terkait dengan materi bilangan berpangkat, sedangkan untuk keterampilannya terkait dengan bagaimana cara anak memahami dan mengerjakan soal-soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah, menurut Bu Tessa, apakah rencana pengembangan tersebut telah berhasil dilaksanakan di kelas? Untuk kegiatan di dalam kelas rasanya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi rasanya belum maksimal, belum semuanya tercover dengan baik gitu. Oke, kira-kira di mananya belum tercover dengan baik itu? Jadi gini ya Bu ya, karena kan kemarin saya ngajar itu perdana di dalam kelas dan mereka juga siswanya juga masih baru-baru. Jadi karena siswa kelas 1 baru pertama kali masuk kelas, jadi anak-anaknya itu belum semuanya bisa mengenal karakter teman-temannya. Nah, mungkin ketika kita minta untuk bekerja kelompok, dia masih cenderung untuk mengerjakannya sendiri, tapi alhamdulillah mampu mereka mengerjakannya gitu Bu. Tapi saya juga berharap ada juga lah kelompok-kelompok kecil, mereka mau berbagi dengan temannya gitu. Nah, mungkin itu Bu. Oke. Kendala apa yang dihadapi waktu pelaksanaan pembinaan kelompok tersebut? Ya itu tadi Bu, karena mereka belum mendalami karakter temannya, jadi dia cenderung ke teman-teman satu SMP aja lah mengerjakan tugasnya gitu. Harusnya kan dia mau berbagi dengan misalnya teman yang bisa bantu teman yang kurang bisa gitu. Kan gitu Bu. Baik, Bu Tessa, jadi saya bisa menangkap tadi ya kendala Bu Tessa di waktu observasi kemarin.
yang pertama pembagian kelompok gitu ya, Iya. karena siswanya baru-baru semua, Iya. karena siswa baru, jadi belum cukup memahami karakter temannya seperti itu ya. Iya, betul. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, boleh Bu. Oke. Baik, Bu Tessa, secara umum ya, Bu Tessa sebenarnya sudah melaksanakan proses belajar mengajar kelas dengan baik gitu ya. Mulai saya lihat dari kesepakatan kelas di awal gitu ya, untuk budaya positifnya, kemudian membuka kelas tadi ya, membuka kelas dengan mengajukan pertanyaan pemantik tadi ya, dengan memakai kertas tadi ya, kertas, lipatan kertas untuk memancing berpikir kritis siswa sebenarnya itu ya Bu Tessa ya, seperti apa itu pengertian dari bilangan berpangkat tadi atau eksponen tadi, itu sudah luar biasa Bu Tessa. Nah tadi juga dalam proses penugasan untuk pengembangan dari kompetensi, keterampilan ya, aspek keterampilan dan pengetahuan, saya pikir itu sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin tadi kendalanya memang karena siswa masih baru, masih malu-malu juga ya berkelompok dengan temannya seperti itu ya. It's okay, nggak masalah ya. Kemudian mungkin ada tadi yang tertinggal ya, terlupakan mungkin ya di bagian refleksi mungkin barangkali di akhir ya. Iya. Bu Tessa mungkin lupa menyampaikan refleksi sebelum menutup pembelajaran. Nah itu hasil pengamatan saya. Nah menurut Bu Tessa kira-kira kenapa hal tersebut terjadi? Iya, karena anak-anak masih asik dengan mengerjakan tugasnya, kemudian menulis kesimpulan, dan bel juga sudah berbunyi. Jadi saya juga lupa Bu nanya refleksi pembelajaran kita hari ini apa gitu. Mungkin itu Bu. Nah, kedepannya apa rencana Bu Tessa sebagai langkah perbaikan mungkin ya? Apa yang akan Bu Tessa lakukan ke depannya? Oke, yang pertama mungkin kita walaupun setiap siswa itu belum tahu karakternya, gurunya harus tahu terlebih dahulu gitu. Terus yang kedua, refleksi juga harus saya note gitu ya, supaya tidak lupa lagi di akhir itu harus ada refleksi ya. Mungkin itu saja. Apakah Bu Tessa nanti butuh seseorang untuk menjalankan aksi nyata berikutnya ini? Untuk perbaikannya? Rasanya bisa sendiri. Bisa sendiri ya? Dicoba sendiri ya? gitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu. Allah bisa ya. Allah bisa. Nah, oke. Nah, kira-kira kapan Bu Tessa akan melaksanakannya? Langsung Bu, untuk minggu depan mungkin Bu, pertemuan berikutnya harus sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kalau kita rancang dengan sebaik mungkin, mudah-mudahan nanti penerimaan anak pun juga lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan ya Bu Tessa ya. Bu Tessa komitmen dengan pelaksanaannya ya. Ya, amin. Mudah-mudahan. Ya, komitmen. Oke, Bu Tessa, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini berarti ketika kita setelah diobservasi, baru kita sadari apa saja yang belum kita kerjakan. Tapi kalau kita lakukan di kelas rasanya udah semuanya gitu, ternyata belum. Kita bicara dengan Bu Ayu, oh iya ternyata refleksinya belum, padahal rasanya udah lengkap nih gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih ya Bu Tessa telah berbagi ya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Amin ya dan Rabbal mempersiapkannya Alamin. dengan matang. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Tessa. Salam Sama-sama untuk Bu. keluarga. Iya, sama Bu. Dah 10 menitnya ada menitnya Mami. Apa ya? Dia Menitnya berapa tuh 20 enggak salah minimal. Alah, mana namanya? Tadi di kelas? Banyak tuh mah. Enggak ada ngecek lagi. Dia kan rekam sudah Bu Tessa. Lain-lain mudah-mudahan. Cairlah dulu. Alhamdulillah selesai. Selesai.